Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah, rahmat, taufik, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Mbah Manap, yang juga dikenal sebagai Kiai Haji Abdul Karim, 1856-1954, adalah seorang ulama yang mendirikan pondok pesantren Lirboyo di Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Sejak kecil, Kiai Haji Abdul Karim sangat tekun dalam mencari ilmu, terutama bersama kakaknya yang bernama Kiai Aliman. Pertama kali, beliau belajar di sebuah pesantren di Desa Babadan, Gurah, Kediri. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke daerah Cempoko, Nganjuk, dan tinggal di sana selama sekitar 6 tahun. Setelah merasa cukup, beliau melanjutkan ke pesantren Terayang, Bangsri, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, di mana beliau mendalami kajian ilmu Al-Quran. Kemudian, beliau melanjutkan perjalanan ke pesantren Sono, Sidoarjo, yang terkenal dengan ilmu syarafnya. Selama 7 tahun, beliau belajar di pesantren tersebut, dan kemudian memperdalam ilmunya di salah satu pesantren besar di Pulau Madura yang diasuh langsung oleh Syekhona Khalil Bangkalan selama 23 tahun. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Abdul Karim melanjutkan pencarian ilmunya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang dipimpin oleh sahabat dekatnya ketika di Bangkalan Madura, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1908, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjodohkan Kiai Haji Abdul Karim dengan putri Kiai Soleh dari Banjarmelati Kediri. Kiai Haji Abdul Karim, yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Manap, lahir sekitar tahun 1856 di Dukuh Banar, Desa Diangan, Kawidanan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak ketiga dari pasangan Abdur Rahim dan Salamah. Ayahnya adalah seorang petani dan pedagang. Awalnya, kehidupan keluarganya cukup stabil, tetapi setelah kematian sang ayah, usaha keluarga tersebut dilanjutkan oleh ibu beliau, Salamah, yang kemudian menikah lagi. Pada hari Senin ketiga bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah, sekitar pukul 13.30, Kiai Haji Abdul Karim dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kepergian beliau sangat membuat sedih bagi keluarga pesantren Lirboyo, karena beliau adalah pendiri pesantren yang sangat dihormati. Di sisi lain, beliau juga meninggalkan warisan pesantren yang perlu diteruskan. Berikut ini akan disampaikan beberapa kisah dan keajaiban yang terkait dengan beliau. Kisah pertama, menceritakan tentang seorang santri yang sering keluar malam tanpa diketahui oleh para pengurus. Yang menarik, Kiai Haji Abdul Karim menulis pesan di selembar kertas yang ditempel di bawah beduk dengan isi bahwa dia tidak suka melihat santri yang senang melakukan hal-hal yang tidak benar. Keesokan paginya, santri tersebut terkejut ketika menemukan tulisan itu di bawah beduk, dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Sejak itu, dia tidak pernah keluar malam lagi untuk hal-hal yang tidak benar. Kiai Haji Abdul Karim seolah tahu bahwa santri itu akan tidur di bawah beduk, dan dengan tindakan itu, beliau berhasil menyadarkan orang lain tanpa memaksa atau melukai hati mereka. Kisah kedua, bermula ketika Kiai Haji Abdul Karim dan dua sahabatnya, Kiai Haji Maruf dan Kiai Haji Abu Bakar, dalam perjalanan menuju acara Walimatul Ursi dengan menggunakan dokar, mereka dikawal oleh Kiai Ali Syodik yang mengendarai sepeda. Ketika mereka tiba di Desa Kaliombo dekat Masjid Jami, alun-alun Kediri, tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menyalip dokar tersebut dengan sangat dekat. Hampir saja dokar itu tertabrak, namun yang anehnya setelah truk itu mendahului dengan tidak sopan, tiba-tiba roda sebelah dari truk itu terlepas dan truk itu pun mengalami kecelakaan. Kisah ketiga, menceritakan tentang cara Kiai Haji Abdul Karim membaca kitab dengan jujur dan tanpa menghilangkan makna, sehingga terkadang ada kalimat yang tidak dimengerti oleh para santri atau menggunakan kata ganti yang tidak jelas. Tentu saja hal ini membuat beberapa santri merasa bingung dan protes dalam hati. Namun, tanpa disangka, beliau memberikan nasihat bahwa begitulah caranya, karena Kiai Khalil juga membacanya dengan cara yang sama. Kemudian, beliau melanjutkan dengan mengatakan bahwa siapapun yang tidak mengerti tempat kembalinya dhamir, berarti dia tidak memiliki hati. Tentu saja, para santri yang merasa curiga terkejut.
Kesucian hati dan ketulusan Kiai Haji Abdul Karim seolah-olah tahu apa yang ada di hati orang lain, dan memahami lebih dalam dari apa yang terlihat. Kisah keempat, menceritakan pengalaman Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, saat mengunjungi pondok Kiai Haji Holil di Bangkalan, Madura. Ketika hendak pulang ke Lirboyo, Kediri, mereka berdua sholat maghrib berjamaah di sana. Setelah sholat, mereka berangkat pulang dan tanpa disadari sudah berada di belakang rumah kakek di pohon asam besar di Lirboyo. Sang kakek meminta agar kejadian ini tidak diceritakan selama beliau masih hidup. Setelah itu, Kiai Haji Abdul Karim menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Kisah kelima, mencatat keikhlasan Kiai Haji Abdul Karim dalam memberikan pengajian. Meskipun kediamannya kecil dan tidak dapat menampung semua santri, suara beliau yang pelan tetap terdengar jelas dari kejauhan tanpa menggunakan mikrofon. Kisah keenam, menceritakan saat Kiai Haji Abdul Karim terganggu oleh keributan beberapa santri saat sholat berjamaah. Beliau berpesan bahwa siapapun yang mengganggu orang yang sedang sholat, jika mati tidak akan ada orang yang melayatinya. Pesan tersebut terbukti ketika santri yang membuat gaduh itu meninggal dan tidak ada yang melayatinya meskipun ia adalah orang terpandang. Kisah ketujuh, menyoroti ketakwaan Kiai Haji Abdul Karim. Ketika Belanda meluncurkan agresi kedua pada tahun 1949 dan kota Kediri diserang, banyak penduduk yang mengungsi. Namun, Kiai Haji Abdul Karim tetap tenang dan menjawab bahwa ia akan mengungsi menuju Allah. Ketika Belanda masuk ke Lirboyo, beliau tetap tinggal di masjid dan berzikir, dan Allah melindungi beliau sehingga tidak terusik oleh Belanda. Kisah ke-8, mengisahkan tentang Mbah Manap, yang diberi tugas oleh Mbah Holil untuk menguras jamban. Mbah Manap adalah santri yang tekun dan tidak berasal dari keluarga kaya. Meskipun memiliki keterbatasan finansial, semangatnya untuk belajar agama sangat tinggi. Ia melakukan perjalanan yang sulit, tanpa uang saku, makan seadanya, bahkan sering berpuasa. Dengan tekad dan semangatnya, Mbah Manap menjalani tirakat yang mengantarkannya menjadi seorang ulama besar. Kiai Haji Abdul Karim mendirikan pesantren Lirboyo. Pesantren ini sekarang telah melahirkan banyak ulama. Keberhasilan pesantren Lirboyo tidak bisa dipisahkan dari usaha keras Kiai Haji Abdul Karim. Salah satu contoh usahanya dapat dilihat saat ia belajar kepada Mbah Holil Bangkalan. Menceritakan tentang 4 santri yang berteman saat berada di Bangkalan, yaitu Mbah Manap Lirboyo, Mbah Maruf Kedunglo Kediri, Mbah Anwar Alwi Paculgoang Jombang, dan Mbah Hashim Asyari Jombang. Menurut Mbah Maruf Kedunglo, Mbah Manap Lirboyo memiliki sifat yang keras tapi sabar. Beliau pernah mengatakan bahwa pengetahuan Mbah Manap biasa-biasa saja, tetapi kesungguhan dan keikhlasannya luar biasa. Karena keikhlasannya itu, beliau sama sekali tidak tertarik dengan uang. Konon, rumah Mbah Manap Lirboyo bahkan hampir roboh karena kerusakan yang parah. Namun, beliau tetap diam dan biarkan Mbah Nyai Dhomroh, istri Mbah Manap Lirboyo, memperbaikinya. Saat berada di Bangkalan, Mbah Manap Lirboyo diberi tugas khusus oleh gurunya, yaitu Mbah Holil Bangkalan, untuk membersihkan jamban miliknya. Singkat cerita, jamban itu dibersihkan dengan sangat baik, hingga tidak ada kotoran lagi di dalamnya. Para santri lain yang melihatnya sangat kagum. Mbah Manap Lirboyo adalah sosok yang luar biasa dalam menjalankan petunjuk Mbah Holil Bangkalan dengan sepenuh hati. Setelah Mbah Manap Lirboyo berkeluarga dan memiliki pesantren, Mbah Holil Bangkalan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang datang untuk belajar kepada Mbah Manap di Lirboyo. Kamu ingin belajar di sini? Jika memang benar, saya beritahu bahwa ilmu saya telah diserap sepenuhnya oleh Manap. Jika ingin belajar, datanglah ke Kediri, cari seseorang yang bernama Manap, kata Mbah Holil Bangkalan. Petunjuk dari Mbah Holil Bangkalan tersebut sekarang membuat Mbah Manap Lirboyo menjadi rujukan para santri dari berbagai penjuru Nusantara dari dulu hingga sekarang. Kisah ke-9, ini berdasarkan cerita dari Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh pesantren Tarbiyatun Nasyiin Paculgoang, Diwek, Jombang, mengisahkan seorang anak kecil yang kehilangan ayahnya saat berusia 2 tahun. Ibunya kemudian menikah lagi, tetapi ayah tirinya tidak sama seperti ayah kandungnya. Ayah pertama mengarahkan anak-anaknya untuk beribadah dan belajar agama, sedangkan ayah kedua hanya mengajak mereka bekerja saja. Ibunya merasa tidak tega melihat anak-anaknya hanya diperintahkan untuk bekerja, jadi dia sendiri mencari pekerjaan untuk membantu meringankan beban mereka.
Ibunya memutuskan untuk berdagang kecil-kecilan di pasar, meskipun hasilnya hanya cukup untuk makan keluarga sehari-hari. Suatu hari, ketika berada di pasar, ibunya tertarik dengan jarit, sebuah kain batik buatan tangan. Meskipun merasa tidak memiliki banyak uang, ibu tersebut memutuskan untuk menabung sedikit demi sedikit untuk bisa membeli jarit tersebut. Setelah sekitar 3 tahun menabung, akhirnya ia memiliki cukup uang untuk membeli jarit yang diimpikannya. Ia pulang dengan jarit itu, tetapi di perjalanan pulang, ia melewati rumah tetangganya yang sedang menangis. Ibu tersebut berhenti untuk mendengarkan dan kemudian memutuskan untuk memasuki rumah tetangganya. Mereka berbicara dan ibu tetangga bercerita bahwa ia baru saja melahirkan anak, tetapi ia hanya memiliki 1 jarit. Jika ia menggunakan jarit itu untuk menyelimuti anaknya, maka dirinya akan kedinginan. Ibu dari Manap kecil terharu mendengar cerita ini dan setelah berpikir sejenak, ia kembali pulang. Ketika sampai di rumah, ibu tersebut membuka almari sederhana dan mencari pakaian yang layak diberikan kepada tetangganya. Namun, yang cocok hanya jarit yang sudah lama ia impikan dan butuh waktu 3 tahun untuk bisa membelinya. Ia nekat mengambil jarit itu dan membawanya ke rumah tetangganya. Ketika tiba di sana, ia memberikan jarit tersebut sambil berkata, "Ini Bu, pakailah. Dan nanti, pakaikan jaritmu untuk bayimu." Tetangganya yang menerima jarit itu menangis dan mengucapkan doa, berharap bahwa ibu tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah melalui anaknya. Meskipun ia sangat senang memiliki jarit yang sudah lama diinginkannya dan baru dipakai beberapa kali, ia tetap mengambilnya dan memberikannya kepada tetangganya yang sedang kesulitan dan membutuhkannya. Kiai Abdul Karim belajar agama dari Syekhona Khalil. Suatu waktu, beberapa hari sebelum meninggal, Kiai Abdul Karim sakit dan terbaring di tempat tidur dengan didampingi putri-putrinya. Sambil menangis, ia berkata, "Mohon doakan saya, semoga nanti saya diakui sebagai santri oleh Mbah Khalil." Permintaan doa ini mengejutkan banyak orang. Biasanya, permintaan seseorang sebelum meninggal adalah agar diberikan kehidupan yang baik, diampuni dosa-dosanya, atau masuk surga. Namun, Kiai Abdul Karim justru meminta doa agar diakui sebagai santri oleh gurunya, Syekhona Khalil Bangkalan. Ia menyampaikan permintaannya sambil menangis. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tersebut adalah sesuatu yang serius dan penting untuk diungkapkan. Apa maksud sebenarnya dari permintaan doa itu? Jawabannya ada pada ucapan beliau selanjutnya. Ia berkata, "Tanpa diakui sebagai santri oleh Mbah Khalil, saya tidak bisa masuk surga." Ini adalah sikap rendah hati yang luar biasa. Kiai Abdul Karim merasa bahwa amal perbuatannya sendiri tidak cukup untuk membawanya masuk surga. Ia tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap ibadah yang dilakukannya selama hidup. Harapannya untuk masuk surga hanya dengan mendapatkan pengakuan sebagai santri oleh gurunya yang terkenal sebagai wali Allah. Kiai Abdul Karim berharap agar Kiai Khalil dapat memberikan syafaat kepada beliau agar ia bisa masuk surga. Itulah beberapa kisah dan karomah Mbah Manap, Kiai Haji Abdul Karim pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari para kiai sepuh, alim ulama. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.